Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Kemudian tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Maksudnya apa? Kalau hambaku ingin mendekat kepadaku, artinya apa? Mau jadi wali juga. Ini caranya gitu. Ini hubungannya. Jadi kok habis Allah menyebutkan tentang barang siapa musuhi wali, maka aku menyatakan perang padanya. Habis itu membahas tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Siapapun bisa menjadi walinya. Caranya begini sebagai berikut. Tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Kalau ingin mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai olehnya, dekatilah dengan kewajiban. Dan amal-amal wajib, salat 5 waktu, zakat, dan seterusnya. Artinya apa? Yang dicintai ini di sini yang mana? Sesuatu yang dipakai untuk mendekatkan diri, itu yang dicintai oleh Allah. Kalau kita perhatikan ya, saya ulang. Tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Berarti mana yang dicintai? Amal perbuatan kewajiban itu. Artinya apa? Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal kewajiban, maka Allah cinta sama amal kita. Belum kepada kita. Belum. Terus bagaimana agar kita juga dicintai? Ini lanjutannya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku tidak henti-hentinya mendekati aku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Baru mencintainya dia. Katakanlah ya, kita PDKT sama seseorang. PDKT ya bahasanya. Kita mendekatkan diri kepada seseorang dengan bunga. Berikan bunga padamu. Oh terima kasih misalnya ya. Dia senang. Senangnya sama apa? Sama bunganya. Besok ini saya kasih HP. Wah terima kasih. Senang dia. Yang disenangi apa? HP-nya, bukan belum orangnya. Tapi terus jangan henti-henti PDKT. Berikan uang, berikan apalah terserah ya. Sampai lama-lama dia cinta kepada kita. Bukan lagi kepada pemberian kita. Begitu juga bahkan lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cukup dengan amal kewajiban, karena dengan amal kewajiban Allah belum mencintai kita. Ini juga hadis menegaskan bahwa para wali tidak hanya sibuk dengan kewajiban saja, tapi juga dengan sunnah, sibuk dengan ibadah sunnah. Makanya mereka dicintai oleh Allah. Kalau dengan wajib saja, Allah hanya mencintai perbuatan kita saja. Kita belum. Tapi kalau ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, maka karena ibadah kewajiban itu sudah kita katakan dalam hadis-hadis yang lalu, rukun-rukun Islam misalnya yang 5, itu kan pondasi. Yang namanya pondasi tidak akan pernah cukup. Ayo bangun rumah pondasi tok, nggak bisa tinggal di situ. Harus ada dinding, mana tiangnya, mana semua, mana jendela, mana pintu, mana genteng. Semua itu ibadah sunnah. Jadi jangan cukup dengan pondasi, jangan cukup dengan kewajiban. Ada ulama memberikan perumpamaan orang yang hanya wajib saja dengan yang wajib dan sunnah. Orang yang wajib saja ibarat seorang tuan sama budaknya. Budaknya disuruh pergi beli buah. Ayo pergi beli buah. Dua budak. Yang satunya pergi beli buah, kemudian sudah bawa ke rumah, dilepas begitu. Sementara yang satunya pergi beli buah, kemudian dimasukkan dalam tempat yang bagus, lalu ditempatkan di tempat yang bagus. Sama-sama melaksanakan perintah. Tetapi yang kedua tadi itu lebih dicintai, lebih disukai oleh tuannya. Begitu juga kita. Jangan hanya perintah wajib saja. Dihiasi dengan ibadah-ibadah sunnah agar kita dicintai oleh Allah. Untuk apa dicintai oleh Allah? Nih jawabannya. Oh, sangat-sangat luar biasa kalau sudah dicintai oleh Allah itu. Apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu, ketahuilah kalau aku sudah cinta sama seseorang. Kalau Allah sudah cinta sama seseorang, waduh. Apa yang terjadi?
Ini kita simak. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani la u'idhannahu. Yang artinya, ketika aku mencintainya dengan sebab apa? Dengan sebab ibadah sunnah. Jadi ibadah wajib jangan pernah merasa cukup. Belum dicintai oleh Allah. Belum. Ini hadis, ini dalilnya. Belum. Dengan ibadah sunnah baru dicintai. Kalau belum dicintai, ya mohon maaf. Kalau masih belum dijaga, belum dilindungi, belum dikasih nikmat yang, atau belum dikabulkan doanya, kan belum dicintai. Jadi supaya dicintai, rajin-rajinlah ibadah sunnah. Semua ibadah yang rukun Islam 5 itu ada sunnahnya. Selama ini kita kenal sholat sunnahnya rawatib, taraweh, duha, dan lain-lain. Zakat atau puasa sunnahnya puasa sunnah Senin Kemis, sunnah apa lagi, dan lain-lain. Sunnah Asyura, puasa Asyura. Zakat sunnahnya apa? Sedekah. Haji sunnahnya umrah atau haji yang kedua ketiganya itu terhitung sunnah. Bagus semuanya itu. Tetapi itu kadang-kadang orang sibuk dengan sunnah 4 rukun, sementara rukun pertama lupa sunnahnya. Padahal rukun pertama ini adalah yang paling utama, rukun yang paling utama, maka sunnahnya adalah sunnah yang paling utama. Apa sunnah rukun pertama? Asyhadu an la ilaha illallah, sunnahnya adalah zikir la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, itu rukunnya. Sunnahnya apa? Banyak-banyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu rukun luar biasa, rukun yang utama, maka sunnahnya sunnah yang utama. Apa dalilnya? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah, qad aflah, orang yang tazakka, sudah membersihkan dirinya dengan rukun pertama, lalu dilanjutkan dengan sunnahnya, dzakara asma rabbih, rajin menyebut nama Tuhannya, fa shalla, dan rajin membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah rukun pertama. Lakukan semuanya. Wabil khusus rukun pertama tadi. Karena jadidu imanakum, kata Nabi. Update terus imanmu, perbaharui terus imanmu. Sahabat bertanya, bagaimana kita, kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita perbaharui iman kami ya Rasulullah? Kata Nabi, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Jadi habis setiap salat kita berulang-ulang la ilaha illallah. Itu setiap salat, berarti 5 kali dalam sehari kita mengupdate, memperbaharui iman kita. Mudah-mudahan iman kita semakin sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian aku kalau sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan. Ini juga perlu pemahaman yang tepat. Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Seandainya ia meminta kepada aku, niscaya aku akan beri. Dan seandainya dia memohon perlindunganku, pasti aku akan melindungi. Kalau meminta aku beri, meminta perlindungan aku lindungi, mungkin bisa kita paham, mudah. Kalau sebelumnya itu bagaimana? Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Maksudnya apa itu? Para ulama menjelaskan hadis ini dimaksudkan adalah taufiq. Kalau kita sering menyebutkan wabillahi taufiq atau wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq atau wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. At-taufiq ini maksudnya. Di mana setiap langkah, setiap ucapan, setiap pendengaran, semua yang dilakukan itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diarahkan oleh setan. Setan jauh darinya. Maka dalam Al-Quran apa kata setan?
Maksudnya kata Allah tentang kata setan, la'aghwiyannahum ajma'in. Saya akan menggoda semua manusia ini. Saya akan sesatkan semua manusia ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan sendiri bilang gitu. Kecuali hamba-hambamu yang khusus, yang engkau sucikan. Maksudnya para wali. Para wali ini setan tidak berani mendekat karena Allah yang sudah meremotnya. Kalau dalam istilah tasawuf kita dengar ada istilah fana. Fana dalam arti makam fana. Wali kalau sudah sampai ke makam fana, fana kan ada tidak ada. Apa maksudnya wali tidak ada? Makam tidak ada. Tidak ada kemauannya lagi. Yang ada semua kemauan Allah. Itu sederhananya. Contoh, prajurit atau tentara. Tidak lagi ada kemauan. Semua yang dia lakukan 100% kemauan atasannya. Tembak, tembak, diam, diam, berdiri, berdiri, duduk, duduk, bubar, bubar, dan seterusnya. Maka tentara itu sudah sampai ke makam fana. Tapi fana fi iradati atasannya. Fana, iradahnya sudah fana. Dia melebur ke iradahnya itu dalam iradah atasannya. Begitu juga para wali, iradahnya tidak ada lagi. Kalau kita kan masih lakukan nggak, masih ada kemauan. Para wali tidak, makamnya sudah sampai kepada Allah yang meremotnya. Wajar kemudian kalau ada yang protes sama perbuatan wali, sama dengan dia protes sama Allah, karena Allah yang menggerakkannya. Seperti Sayyidina Al-Khidr alaihissalam ketika membunuh anak kecil misalnya, atau melubangi perahu dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa protes, kata Sayyidina Khidir, bukan saya yang melakukan, laisa an amri, katanya kan dalam Al-Quran, bukan kemauan saya loh wahai Nabi Musa, jangan dulu protes, Allah ini yang meremot. Gitu kan? Dalam banyak sekali ayat Al-Quran, misalnya ketika Allah mengatakan wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wahai Muhammad, bukan ketika engkau melempar panah, sesungguhnya bukan engkau yang melempar, tetapi walakinnallaha rama, Allah yang melempar. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ini. Jadi padahal Nabi yang lempar, tetapi maksudnya Allah yang melempar atas kemauannya, kemauan Allah, bukan kemauan Nabi. Para wali adalah pewaris Nabi, maka demikian pula para wali ketika melakukan sesuatu, sesungguhnya Allah yang melakukannya, Allah yang meremotnya. Sehingga jangan protes sama wali, karena itu sama dengan protes sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat lain, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya yang membaiatmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka membaiat Allah. Jadi seakan-akan Nabi tidak ada, yang ada Allah. Betul, itulah yang disebut, yang diterjemahkan dalam bahasa tasawuf dengan maqamul fana, ketiadaan. Bukan zatnya yang tidak ada karena melebur dalam zatnya, itu salah kaprah. Itu menodai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang benar sesungguhnya adalah yang tiada itu iradahnya, kemauannya, hawa nafsunya. Dan kenapa? Karena melebur dalam iradah Allah subhanahu wa ta'ala.